Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Lisa, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi proyek kelompok kami. Pada hari ini, di proyek ini kami merancang aplikasi peta spasial kawasan wisata berbasis vektor menggunakan HTML5 Canvas 2D secara natif. Nah, presentasi kami dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama akan Sesi pertama itu mengenai inisialisasi sistem, pengaturan state dan event listener, utama aplikasi yang berada di file main.js, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, di Dora Madani. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rino Ramadhani dengan NIM 24010202121 dalam proyek kolaborasi kelompok kami yang berjudul Perancangan Peta. Dalam proyek kolaborasi kelompok kami yang berjudul Perancangan Peta Spesial Kawasan Wisata Berbasis Grab, kontribusi utama saya berfokus pada dua pilar fundamental aplikasi. Pertama sebagai UI dari Loop Parser sektor yang bertanggung jawab merancang seluruh struktur antarmuka dan logika siklus hidup aplikasi pada file index HTML dan main JavaScript. Kedua, sebagai algoritma developer yang mengimplementasikan inti logika pencarian rute terpendek. Pada aspek video kali ini, saya akan membedah secara mendalam aspek teknis grafika komputer dan analisis algoritma dari beberapa komponen yang telah saya bangun. Di sini kita akan bedah pada struktur codingan dari index HTML-nya. Di sini pada index HTML kami file ini tidak sekedar dokumen HTML statis biasa, melainkan dirancang sebagai single page application performa tinggi dengan tema dark mode yang optimal. Di sini saya membangun elemen krusial bernama Canvas ID, di mana di sini menggunakan map sebagai canvas. Ini menggunakan canvas container, canvas map untuk menggunakan canvas. Ada beberapa fitur yang bisa dipakai seperti menandakan titik di sini seperti spasi untuk start dan pause. Terus ada R itu atau refresh itu acak peta baru, terus ada scroll zoom dan scroll it bisa menggunakan tombol dari kursor atau masing-masing dan drag untuk geser. Di sini tab kanvas HTML5 inilah yang menjadi wadah utama di mana seluruh kalkulasi matematis grafik mulai dari rendering, medan, jalan kurva Bezier hingga pergerakan objek kendaraan digambar ulang secara dinamis per frame. Itulah guna dari penggunaan HTML5 kanvas tadi. Sebagai pergerakan objek kendaraan digambar ulang secara dinamis per frame. Di sisi kiri saya menyusun blok kontrol interaktif menggunakan tombol-tombol presi seperti button start untuk memicu pergerakan animasi button, roadmap, mengacak topologi peta baru. Sini bisa kita acak peta. Terus kita bisa pergerakan animasi, itu ada di animator JS di codingan di atas. Terus ada kita bisa set peta baru, acak peta, dan lain sebagainya, serta tombol penanda fungsi button start dan button set goal. Kita bisa menggunakan atau tombol untuk mulai asal, bisa menggunakan pertama kita pilih asal, terus kita bisa pilih asalnya di mana, sini misalnya kita pilih situ, terus tujuan kita tuh di sini. Coba sini agak sulit karena sabar sebentar, ngelag dikit laptop sobek badak. Kita mulai dari sini asal dan tujuan kita tarikkan ke sini. Ini lebih mudah kalau kita pakai mouse ya teman-teman. Di sini ini udah bisa. Ini adalah apa tadi untuk
button start dan button goal untuk menentukan asal dan finish. Untuk menjamin stabilitas pada bagian bawah berkas ini saya menambah fallback script seperti yang nama itu kita pakai yang namanya canvas rendering. Kita menggunakan canvas rendering. Ketik prototype fungsi custom ini adalah untuk memastikan bahwa jika aplikasi dijalankan pada browser versi lama yang belum mendukung fungsi bawaan root rage, sistem visual panel informasi kita tidak akan mengalami crash atau fungsi final. Nah, di sini kita masuk ke fondasi utama, yaitu pada arsitektur game loop atau pada main JS-nya, pada file JavaScript-nya. Di sini adalah letak dari fondasi utamanya. Nah, pada main JS ini kita memanfaatkan seperti kamera, arahkan kursor atau highlight baris-baris kode fungsi render pada berkas main JS. Seperti di sini kita memanggil seperti yang dikerjakan kali ini adalah inisialisasi kanvas dan kamera saat halaman panel buka, terus menyimpan start global atau net aktif, rute animator dan lain-lain akan memanggil file animator untuk menganimasikan proses perjalanan tersebut menggunakan wizard. Nah, pada jalankan game loop, render tiap frame via request animation frame, terus update info panel kanan secara real time tiap frame. Nah, urutan boot saat halaman pertama load itu pertama kanvas di resize ke ukuran kontainer. Nah, nanti kanvas akan di resize ke ukuran kontainer. Sini kita coba reset. Nah, terus kamera dibuat dengan ukuran kanvas yang sudah benar. Kamera dibuat dengan ukuran kanvas yang sudah benar. Nah, terus komputer root-nya itu dipanggil Dijkstra jalan untuk rute default. Nah, di sini baru bisa dijalankan algoritma dari Dijkstra-nya. Nah, keempat itu request animation frame mulai render loop berjalan terus. Nah, di sini ada menggunakan algoritma dari render pada codingan teman saya nanti akan dijelaskan. Nah, di sini kita menggunakan import seperti kita akan memanggil GraphJS, Dijkstra, algoritma dari Dijkstra, terus Astar dan juga bidirectional Dijkstra. Ini adalah algoritma yang kita pakai pada problem kali ini. Nah, terus nanti dipanggil juga seperti penggunaan patch track-nya untuk trackernya, terus kamera. Di sini renderer digunakan untuk seperti pepohonan, gedung, jalan, dan lain sebagainya. Terus animator untuk animasi bergeraknya seperti mobil bergerak dari sisi kiri dan kanan, dan lain sebagainya. Terus ada map generator untuk menggenerator map tersebut, seperti kita bisa mengacak peta, posisi awal, acak peta, kita bisa menggunakan visual juga. Terus misalnya kita bisa menggunakan seperti kombinasi nama-nama wilayah, ya ini enggak bukan kayak peta Batam asli, tapi bisa kita ketik-ketik juga untuk mencari contoh peta yang kita pakai untuk simulasi nantinya. Nah, setelah itu di sini pentingnya kanvas dan kamera. Kita menggunakan dua konstanta, pertama ada kanvas dan CTX, di mana menggunakan gabungan get element by ID pada map kanvas, terus menggunakan kanvas get context di menggunakan dua dimensi. Nah, penting resize kanvas ke ukuran kontainer sebelum bikin kamera. Kalau kamera dibuat dulu, kanvas W per H-nya itu 0 dan semua klik jadi meleset. Nah, ini bug yang ditemukan saat audit sekarang sudah di-fix di sini ya. Kayak penggunaan kita klik-klik set asal dan set tujuan itu sudah di-fix di sini. Nah, pada penggunaan kursor di laptop saya kurang harus menggunakan ini namanya itu mouse eksternal. Nah, itu di sini ada seperti state global, menggunakan ini adalah nama filenya. Nanti set defaultnya epic, set peta saat ini, set terakhir yang bisa tombol dan toolbar rendering map file dan grid. Ini menggunakan style default setnya. Terus ini inisialisasi peta default menggunakan infinity cube dengan set, ini nama filenya. Kita menggunakan cube manager cube dan juga grab data, nanti ada di file grab, nanti dijelasin teman saya juga. Nanti kita menggunakan
LED seperti nodes, add, dan grab. Nanti menggunakan grab dat untuk array node yang sedang aktif di peta, terus ada grab dat untuk add array add yang sedang aktif, terus ada penggunaan dua sekaligus dinamakan bootstrap, yaitu menggunakan nodes dan add. Itu adalah agensi dari list untuk Dijkstra. Nah, di sini kita menggunakan beberapa LED untuk kita menggunakan goal ID seperti mulai untuk menentukan tadi set asal, set tujuan, menggunakan eh, yang namanya start ID, goal ID. Nah, nanti untuk router path animasinya itu seperti tadi. Untuk rute ini adalah area ID untuk hasil dari Dijkstra yang sedang ditampilkan. Ini adalah output yang ditampilkan dari sebelah sisi sini tadi. Nah, sini kan kita bisa pilih dari Dijkstra. Ini ada algoritma dari info algoritma seperti kita menggunakan algoritma dari Dijkstra. Terus ada kapasitasnya di OLED, terus teori TKW-nya menggunakan MINHIP, terus bapak RG-nya di Equation. Nah, itu fungsinya tadi. Nah, terus kita masuk ke animasi, itu seperti mobil berjalan, terus seperti animasi pohon, dan juga seperti animasi-animasi seperti gedung, jalan, dan juga seperti tempat-tempat wisata yang akan kita pilih, titik asal dan titik tujuan. Nah, setelah itu kita ada select mode dan last analysis. Di sini ada ID mode yang sedang di hover mouse. Kalau tidak ada, terus ada mode pemilihan start atau goal atau null. Di sini adalah kita bisnis secara mode. Terus last analysis itu menit per secondnya, waktu di Dijkstra terakhir. Nah, ini referensi elemen HTML-nya. Ini adalah referensi tombol-tombol barnya, terus kita ada reset, input, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan di dalam penggunaan tombol-tombol ini tadi, seperti start, set peta, set posisi awal, set peta, set tujuan, reset, dan memilih pixel dari map tersebut. Terus ada indikator status di pojok kiri panel, ada seperti status dot txt dan progress field. Nah, ada kartu perjalanan rute diupdate setelah Dijkstra selesai. Nanti kartunya itu diupdate setelah Dijkstra selesai di bagian sebelah navigasi sebelah kanan ini. Jadi di sini outputnya akan keluar setelah penggunaan Dijkstra itu selesai. Nah, nanti ada seperti kartu statistik peta diupdate tiap frame zoom berubah saat scroll. Nanti kartu statistik petanya akan berubah saat kita scroll. Nanti koordinatnya akan berubah kalau saya nggak salah dengan kita scroll nanti koordinatnya, nah nih zoom level dan lain sebagainya itu berubah. Nah, di sini fungsi bantu UI-nya ya seperti ganti tag dan warna, status di panel kanan. Nanti kalau ready hijau, kalau processing kuning berkedip, kalau done kalau ungu, kalau done selesai itu ungu, kalau error itu merah. Nanti set progress-nya menggunakan PCT, alur lebar progress bar dari 0 sampai 100% dipanggil saat Dijkstra sedang jalan supaya user tidak merasa aplikasi itu hack. Nah, itu ada lagi menggunakan solve alert atau MSG, pop up besar di tengah layar dipakai saat kendaraan sampai tujuan. Nanti ada seperti notif selamat kamu sampai di tujuan. Nanti kita akan sebaran. Terus ada menggunakan every second, nanti format detik jadi string yang lebih enak dibaca. Nanti kelipatnya 60 detik sampai 12,2 second. Kalau lebih dari 60 jadi 1 menit 0,5 second. Di function menggunakan function juga, terus ada function dari rad, ubah sudut radian ke derajat 0 sampai 360 derajat untuk ditampilkan di info panel. Menggunakan cetek.rad pakai radian, tapi user lebih mudah ngerti derajat. Nah, sini kita bisa ngerti lebih pakai derajat ya. Nah, untuk update info panel ada update map status, terus ada update router panel atau disebut dengan pattern disk. Ini ada di program logika atau JavaScript masing-masing. Terus ada urutan rute, gerbang masuk, warna permainan. Ini adalah nanti ada notif seperti alur kita pergi nanti kayak perancangan rute, nanti titik asalnya misalnya apa, nanti titik tujuannya itu di mana. Terus ada update level panel, nanti update kartu live navigation tiap frame saat animasi berjalan, data diambil langsung dari properti animator yang diupdate. Kalau tidak ada animator, semua file di reset ke tanda minus. Nah, nanti outputnya akan kayak gini. Ini kan tidak ada proses yang terjadi karena kita belum memilih set asal dan tujuan, dan kita belum memencet start. Nanti kita coba simulasikan. Nah, sini ada seperti hitung rute, nanti fungsi inti yang menjalankan Dijkstra
dan persiapan animator. Nanti urutan kerjanya, nanti tampilkan status penganalisis dan progress bar. Terus jalankan Dijkstra dari start ID sambil ukur waktu eksekusi, terus putar jalur dari hasil Dijkstra, terus update info panel dengan hasil rute, dan terakhir bikin instant animator baru yang siap dijalankan. Nah, performance di sini menggunakan forma .now dipakai untuk ukur waktu eksekusi Dijkstra dengan presisi atau sub mili per detik. Hasilnya ditampilkan di info panel sebagai waktu analisis. Nah, nanti kita coba di sini dia akan menampilkan output nanti hasil kecepatan, terus kita punya berapa tersisa waktunya, terus waktu jalan, outputnya nanti estimasi tiba dan sudut arahnya nanti berapa sebagai berikut. Nanti kita menggunakan fungsi seperti komputer route, nanti rute-rute, pilih titik asal, pilih titik tujuan dan processing dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan menggunakan juga if dari Dijkstra, nanti dia ada page select, nanti Dijkstra tidak bisa menemui jalur, kemudian graf tidak terhubung. Nanti siapkan animator dengan koordinat rute kecepatan 130 pixel per detik. Nah, logika tombol utama itu ada di dot start pause. Pertama ada handle tombol start atau pause dan keyboard spasi. Menggunakan keyboard spasi. Ada 3 kondisi yang mungkin. Ya, belum ada animator, hitung rute dulu, lalu langsung start. Terus ada animator sudah selesai, reset dan start ulang dari awal, dan animator sedang jalan, tombol masuk harusnya. Nah, sini ada seperti kondisi animasinya. Kalau animasi selesai, ini sudah sampai tujuan, mau jalan dari awal, nanti ada pertanyaan, nanti toggle-nya antara jalan dan pause. Nah, di sini ada download map-nya, handle tombol acak peta dan keyboard R. Ini ada untuk menghandle tombol acak peta dan juga menggunakan keyboard R atau reset. Nah, bikin peta baru secara prosedur atau reboot, grab, hitung ulang rute. Titik asal selalu not 0, tujuan not terakhir setelah diacak. Nah, itu dari ini paksa general zoom awal di posisi kamera saat ini. Terus ada DO reset, kembalikan semua ke state awal, peta default infinity choose. Nah, rute default gerbang masuknya itu seperti ini contohnya, bisa dari gerbang masuk terus masuk ke penginapan, dan di sini tidak ada animasi. Nah, terus kita masuk ke event lister tombol. Ini ada acak posisi awal tanpa mengecek tujuan atau peta, berguna untuk coba-coba rute berbeda menuju satu titik yang sama. Di sini kita ada kondisi seperti hanya acak peta awal, terus ada kosongkan tujuan agar user harus mencet ulang. Nah, di sini ada keyboard shortcut-nya, nanti ada dicek dengan target supaya tidak aktif saat user lagi ngetik di input form. Terus ada event mouse, ada seperti fungsi dari mouse itu ada scroll sampai dengan zoom atau passive pulse, wajib supaya di bagian prevent default itu bisa jalan. Terus ada update tampilkan zoom langsung tanpa tunggu frame berikutnya. Klik kiri itu untuk drag. Terus ada grab mouse, update kamera kalau drag atau deteksi hover node. Aduh, mau habis ya. Terus mau berapa menit lagi? Mau selepas selesai drag atau pilih node kalau mode selesai aktif. Nah, di sini kita kalau ada mode selesai aktif, klik mengenai node. Terus kalau mouse keluar kanvas drag, hentikan drag supaya tidak ngebug. Ini ada resize window seperti biasa, untuk bisa resize aja. Dia akan mengikuti dari pengecilan Windows masing-masing, seperti mengikuti pengecilan atau disebut dengan, kalau kami sebut itu responsibilitasnya. Terus ada render loop, yaitu ada render menggunakan TS, ada game loop utama dipanggil oleh browser sebanyak 60 kali per detik, TS atau time step dalam milisecond dari browser. Nah, urutannya tiap frame itu satu, hitung DT atau delta time, waktu sejak frame sebelumnya, dicap di 0,5 detik supaya tidak ada penutupnya. Nah, oke. Reset seperti biasa. Oke. Ya, sini kita coba simulasi dari programnya. Bisa kita jelaskan tadi seperti ada set, acak peta, acak pesawat, acak posisi, terus tujuan. Nah, ini kita simulasikan. Ini hasil dari UI dari .html-nya. Kita coba set tujuan. Nanti
Kita set di dekat aja misalnya. Mana ya? Gunanya itu lebih mudah menggunakan mouse ya daripada menggunakan cursor milik laptop. Nah, ini berhasil. Nah, nanti dia akan nge-set setelah kita pilih nanti keadaan siap atau hijau. Nanti peracangan rutenya itu titik asal itu dari monumen kota, tujuannya itu monumen kota juga. Nah, monumen kota ke monumen kota jarak ditempuh itu sekitar 584 piksel. Jumlah hopnya itu di satu hop, waktu analisis itu di 4 mili per second. Seperti yang saya tadi nanti posisinya di 3826 derajat dan posisinya itu di 1460 sesuai pixel masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan Dijkstra sudah kita start. Nah, di sini outputnya akan keluar. Oke. Nah, di sini hasil dari yang kita jelaskan tadi. Nah, di sini tadi keluar native bar seperti itu. Nanti kecepatannya tuh bisa dilihat dari sini. Output yang dihasilkan dari perjalanan tadi. Nah, sekian dari penjelasan eh, dasar dari penggunaan indeks dan juga main JS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum, terima kasih. Saya lempar ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Farhan tentang map regenerator. Nah, kepada Farhan dipersilakan. Baik, di sini menggunakan nama saya Muhammad Agus Farhan Talib dengan NIM 2401020111. Eh, Pada tugas kelompok grafika komputer ini, eh, kontribusi saya adalah terletak pada membuat domain spesial manajemen dan procedural content untuk generation yang seluruh logikanya dengan membangun file map generator.js. Nah, jadi sebelum masuk dalam kode, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Eh, Tema proyek ini adalah membuat peta spasial perkotaan yang luas. Masalah utamanya adalah pada HTML5 Canvas, jika kita nggak membuat peta yang sangat luas, adalah overreading dan memory lag. Jadi kita menggambar ribuan koordinat di jalan luar layar secara bersamaan em, menggunakan eager. Browser akan dipaksa melakukan komputasi matris yang sia-sia, eh, serta akan menurunkan frame rate di bawah 60 fps dan menyebabkan hit memori JavaScript melonjak. Ini akan berat. Nah, oleh karena itu, di sini saya merancang kelas map generator untuk menerapkan teknik chunk-based mapping dan lazy loading viewpoint kali. Jadi, peta dunia peta dunianya ini, eh, oke. Jadi, eh, peta dunia virtual nggak akan dimuat sekaligus. Jadi nanti akan dipecah-pecah menjadi beberapa grid dinamis yang hanya akan digenerasikan dan ditransfer menggunakan kanvas konteks dua dimensi apabila area tersebut masuk dalam radius pandang jarak kamera yang digunakan. Nah, di sini kita masuk ke bagian file codingan map Node.js. Di sini adalah untuk memakaikan peta prosedural tak terbatas atau infinite chunk based menggunakan sistem lazy loading dengan penyesuaian khusus. Contohnya titik 0 adalah plot kuliner, titik 0,1 adalah gerbang masuk parkir, dan yang lain memunculkan warna-warna recursi yang lainnya dalam peta yang akan kami buat. Nah, sekarang mari kita bedah struktur data dari arsitektur kelas generator yang saya buat. Eh, di sini kita harus perhatikan kelas map generator. Nah, di sini saya menggunakan struktur data map bawaan dari JavaScript sebagai get memory. Alasan pemilihan map dibandingkan objek literal biasa adalah dengan efisiensi pencarian kuncinya yaitu O1 saat melakukan pengecekan string koordinat yang bertetangganya. Jadi memudahkan kita. Di sini ada kunci untuk CX dan CY untuk node-nya, dan juga edge menghubung antar chunk di sini kita buat, dan juga adalah gabungan local edge dan state edge menjadi current edge. Nah, ukuran konstantanya
saya tetapkan sebesar 1200 pixel. Menggunakan this is chunk size. Lalu ukuran ini adalah angka ideal yang disesuaikan dengan rata-rata resolusi untuk monitor viewpoint canvas yang digunakan dalam kelompok kami. Jika ukuran terlalu kecil, misalnya 100 pixel, user akan terlalu sering melakukan pemanggilan fungsi render overhead cost. Eh, Jika terlalu besar, misalnya 5000 pixel, maka jadi esensi calling memory yang digunakan pada fungsi map generator ini akan hilang. Lalu eh, pada fungsi ensure visible chunks yang saya buat ini, eh, menggunakan kursor untuk menunjukkan rumus matematika dan pembagian lantai dari mat flow yang digunakan. Selanjutnya ini adalah fungsi paling krusial dan yang mengatur lalu lintas visual canvas yang digunakan, yaitu untuk fungsi insert visible chunk. Fungsi ini dipanggil secara berkala dalam game loop utama yang ada pada file main.js yang dijelaskan oleh Lido tadi. Lalu fungsi menerima parameter koordinat dari dunia yang sudut pandang kamera yaitu kiri atas dan top left dan kanan bawah atau bottom left yang dilakukan oleh eh, modul pada file kamera.js. Nah, sekarang mari kita lihat bagiannya secara terurut. Perhatikan rumus-rumus pembagiannya. Di sini, untuk memetakan koordinat pixel sementara tak terbatas menjadi indeks baris dan kolom grid, saya menggunakan operasi fungsi lantai murni yaitu matfloor. Nah, di sini saya menggunakan matfloor. Lalu, rumus matematisnya adalah CX dikurang CX dan CY sama dengan Y or F di mana F adalah ukuran dari chunk-nya. Hal paling penting yang saya tekankan pada eh, tugas kelompok ini adalah adanya operasi min satu pada indeks awal dan satu pada indeks akhir yang merupakan teknik konservatif scaling atau zona penyangga. Mengapa ini penting? Karena hanya memuat chunk yang pas berada dalam layar. Maka ketika pengguna menggeser atau eh, scroll kamera dengan cepat, objek kotak akan terlihat mendadak muncul secara kasar di tepi layar. Jadi grafisnya tersebut akan menggunakan popping artifact dengan menambahkan zona penyangga satu grid pada sekeliling layarnya. Objek jalan akan digambarkan terlebih dahulu, lalu akan menggambarkan objek lainnya selanjutnya. Lalu eh, ada aja kalau pakai background gitu ya. Lalu pada lalu pada eh, perulangan for di sini kita tentunya sistem memeriksa string unik atau chunky sinyal lazy coding lazy loading itu akan dilakukan. Jika kunci koordinat grid belum terdaftar pada memori cache di sini, isi chunk hash, isi chunk di sini, maka nanti barulah metode generate chunknya dipicu untuk melahirkan data spasial jalan yang baru yang ada di pinggir-pinggirnya. Jika sudah ada, data langsung diambil tanpa memori eh, dan proses pengulangan kalkulasi ulang hasil akhirnya dimasukkan ke array visible chunk, ke array visible chunk kayak gini. Lalu, nah yang nantinya akan menjadi acuan bagi file renderer.js untuk membatasi objek apa saja yang perlu digambar pada kanvas yang digunakan. Lalu ada stitch to neckbone. Lalu ini ada untuk menentukan label khusus berdasarkan koordinat chunk. Nah, jadi untuk ini menggunakan fungsi let available, lalu kita mengambil beberapa label wahana acak untuk chunk ini. Lalu lalu untuk memecahkan masalah ini kita menggunakan merancang fungsi penjahitan yaitu stitch to neckbone. Nah, setelah itu pada fungsi ini mengekstrak array bound array yaitu koordinat untuk ujung jalan yang berada tepat pada perbatasan chunk menggunakan rumus jarak geometri analitik atau jarak Euclideannya. Lalu di sini ada fungsi cons local edge. Di sini berfungsi untuk menyambungkan loop dalam chunks menggunakan prims MST. Nah, di sini hapus sistem loop cincin grid kotak dan membiarkan prims MST secara alami membentuk pohon hierarkis atau tree structure
Nah, dan not akan bercabang secara logis dan pusat tanpa membentuk jaring laba-laba yang abstrak. Nah, di sini juga ada fungsi stitching jahit atau kecam tetangga. Nah, pada fungsi stitching neighbor ini, dia akan mengekstrak nanti. Di sini juga ada fungsi potential edge sort untuk mengurutkan berdasarkan jarak terpendek dari beberapa node dan edge yang ada pada peta, lalu menghubungkan minimal dua pasang node terdekat antar chunk tanpa batasan jarak agar tidak ada chunk yang terisolasi. Ini membuat jalannya saling terhubung semua. Lalu ada fungsi rebuild global array. Di sini untuk membuat array dengan menggunakan fungsi top edge dan menggunakan new set. Lalu ada constant new edge. Jadi di sini nanti dia setiap kita guess mapnya akan membuat atau menggenerate jalan jalan-jalan node dan edge yang ada pada peta sehingga petanya tak terbatas jika kita geser ke kanan dan ke kiri. Nah, langkah penjahitan ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan tugas mandiri di mata pelajaran kuliah PA yang sebelumnya, yaitu ada graph.js. Jadi map generasi dan graph.js ini saling berkontribusi dalam pembuatan node dan juga generator peta yang akan dibuat. Nah, secara keseluruhan, sinergi fungsi-fungsi grafik tanpa library luar menggunakan MapJS ini berhasil menghemat konsumsi memori proses secara drastis. Sekaligus menciptakan ilusi dunia kota virtual luas bagi pengguna yang tak terbatas. Nah, demikian penjelasan saya mengenai map generator untuk menggenerate beberapa node dan edge yang ada untuk peta serta membuat petanya menjadi tak terbatas menggunakan fungsi ngecang dan juga lazy loading tadi. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mona Lisa. Saya kembalikan ke Mona Lisa. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bisa Rika dengan NIM 4010201. Ada arsitektur utama yang menggerakkan visualisasi peta spasial kelompok kami pada dalam merancang sistem ini, kami membangun sebuah mesin rendering engine berbasis vektor murni tanpa menggunakan library eksternal maupun aset gambar bitmap atau image file. Seluruh objek mulai dari rumput, aspal, pohon hingga detail arsitektur bangunan dikalkulasi dan digambar secara prosedural langsung melalui baris kode ini. Nah, jantung utama dari file ini terletak pada fungsi drawScene. Fungsi inilah yang dipanggil oleh main loop di main.js secara sinkron pada setiap frame. Di sini saya menerapkan painter's algorithm, sebuah teknik pengurutan berlapis dari elemen terbawah hingga teratas untuk menghindari terjadinya cacat visual berupa overlapping objek. Nah, urutan layering yang saya bangun berjalan dalam 9 tahapan presisi, dimulai dari terrain rumput, disusul trotoar, aspal, jalan, marka, vegetasi pohon, struktur bangunan utama, tiang lampu jalan, highlight root Dijkstra, hingga yang teratas adalah penanda komponen node dan berbendera animasi. Sekarang kita bedah aspek matematika grafika murni yang saya terapkan pada pemrosesan jalan. Nah, kelompok kami tidak menggunakan fungsi instan seperti Bezier Curve 2 bawaan browser. Kenapa? Karena fungsi bawaan tidak mengizinkan kita memanipulasi koordinat titik tengah jalan secara matematis untuk keperluan penempatan pohon secara presisi atau kalkulasi dinamis. Nah, sebagai solusinya, saya mengimplementasikan rumus interpolasi polinomial kurva Bezier kubik murni melalui fungsi getCubicControlPoints dan getCubicBezierPoints. Nah, pada fungsi getCubicControlPoints itu, eh, sistem menerima dua koordinat node asal P0 dan tujuan P3. Sekarang mari kita bedah aspek matematika grafika murni yang saya itu udah tadi ya. Pada fungsi get cubic control itu sistem menerima dua koordinat
not asal P0 dan tujuannya P3. Di sini saya menghitung vektor normal tegak lurus melalui proyeksi nilai delta, delta X, dan delta Y. Lalu menggeserkan berdasarkan faktor kelengkungan F untuk menghasilkan dua titik kontrol internal yaitu P1 dan P2. Selanjutnya pada fungsi get cubic Bezier point, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan parametrik polinomial. PT1 P buka kurung T sama dengan 1 kurang T pangkat 3, P0 tambah 3 buka kurung 1 kurang T pangkat 2, P1 tambah 3 buka kurung 1 kurang kurung T pangkat 2, P2 tambah T pangkat 3, P3. Nah, di mana nilai T itu diiterasi secara diskret sebanyak N sama dengan 24 segmen untuk menghasilkan array koordinat baru yang sangat halus. Array titik inilah yang kemudian dieksekusi oleh fungsi draw one rod untuk menggambar trotoar beige berdiameter 30 piksel, aspal gelap 20 piksel, dan marka putus-putus secara bertumpuk dengan metode trace path murni. Nah, tantangan terbesar dari peta interaktif yang mendukung fitur panning dan zooming adalah lonjakan beban komputasi ketika peta meluas. Jika kita memaksakan merender seluruh objek di luar monitor, aplikasi akan mengalami stuttering atau penurunan FPS secara drastis. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami mengintegrasikan teknik frustum cooling tingkat tinggi yang mengadopsi konsep viewport filtering pada Google Maps. Nah, sebelum proses penggambaran dimulai, sistem menangkap koordinat ekstrim, top left, dan bottom right dari layar melalui representasi fungsi kamera. Sistem kemudian melakukan operasi filtering dengan memberikan toleransi margin aman sebesar 300 piksel. Objek yang berada di luar batas koordinat monitor akan langsung dipotong dan dibuang dari pipeline rendering frame tersebut, sehingga menghemat konsumsi memori browser secara masif. Tidak hanya itu, untuk bagian latar belakang peta, saya merancang teknik spatial hashing yang dikawinkan dengan seeded random number generation atau RNG, kostum pada fungsi make RNG. Berbeda dengan math.random bawaan JavaScript yang bersifat tidak stabil, fungsi bitwise math.imul yang kami buat menjamin bahwa variasi warna patch beton dan tata letak pohon bersifat deterministik. Mereka hanya akan dihitung berdasarkan koordinat blok spasialnya, sehingga visual area peta tetap konsisten, stabil, dan tidak acak ulang saat pengguna melakukan pergeseran layar atau panning. Masuk ke bagian estetika visual, fungsi draw building bertindak sebagai dispatcher utama yang menerjemahkan tipe label data menjadi struktur market arsitektur 3D semu atau pseudo 3D top-down. Sebagai contoh pada ikon gerbang kota, kami memanfaatkan teknik simulasi koordinat linear untuk membangun dua menara gapura simetris lengkap dengan jendela berpendar serta menggunakan fungsi quadratic curve tool untuk menghasilkan gerbang lengkung megah di bagian tengahnya. Nah, detail serupa juga kami terapkan pada Masjid Raya, di mana mengkombinasikan fungsi busur bertumpu dengan gradasi warna biru gelap dan memancarkan visual kubah bulat yang tegas lengkap dengan ornamen bulan sabit di puncaknya. Setiap objek juga dilengkapi fungsi shadow custom di bawah strukturnya untuk memberikan efek kedalaman bayangan yang realistis. Nah, lapisan teratas dari komponen rendering ditutup oleh fungsi draw nodes. Di sini kami menyuntikkan fungsi waktu dinamis performance.now garis miring 300. Variabel waktu ini memanipulasi radius lingkaran luar, animated fuse rings, dan efek mengembang bobbing effect pada bendera start maupun tujuan secara matematis, sehingga peta terasa lebih hidup dan interaktif pada pengguna menguji algoritma pencarian rute terpendek Jektra. Saya akan membahas tentang draw scene.
pipeline rendering utama dan implementasi Pentest algorithm pada Drawsyn. Fungsi Drawsyn itu kan bertindak sebagai master dispatcher atau render loop entry point yang dieksekusi secara sinkron per frame. Di dalam fungsi ini, arsitektur perendaran mengadopsi prinsip Pentest algorithm, algoritma tukang cat. Konsep dasar algoritma ini adalah menyelesaikan masalah visibilitas atau tumpukan objek 3D atau 2D pada Z order dengan cara menggambar objek dari letak terdalam background baru kemudian menyimpannya dengan objek yang lebih dekat dengan pengamat atau foreground. Nah, draw terrain ini di layer 1 itu ada landscape dasar atau pola beton itu paling bawah. Draw edge layer 2 sampai 4 itu trotoar, aspal dan marka jalan. Lalu draw trees, layer 5 vegetasi pohon dan semak tepi jalan. Draw building, layer 6 itu market factor lokasi wisata. Draw street lamps, layer 7 tiang dan cahaya lampu parametrik. Draw draw weights itu layer 8, lapisan teks informasi jarak HUD. Draw nodes itu layer 9 marker utama dan animasi bendera. Oke. Pada grafika komputer 2D natif, ketidakberadaan deep buffer atau zip buffer bawaan mengharuskan kendali urutan penumpukan diatur secara mutlak melalui urutan eksekusi perintah imperatif pada kanvas rendering konteks 2D. Nah, eksekusi diawali oleh draw terrain yang memblokade piksel dasar dengan warna landscape standar. Yang kedua itu ada struktur jalan atau draw edge digambar tepat di atasnya agar tidak menutupi marka namun tetap berada di bawah vegetasi. Elemen vertikal seperti pohon draw trees dan bangunan draw building diletakkan sangat menutupi batu dengan alam. Yang terakhir itu lapisan teratas dialokasi untuk entitas interaktif atau draw nodes. Itu memastikan bahwa penanda posisi grafis dan animasi flag tidak terhalang oleh komponen struktural statis di bawahnya. Nah, secara keseluruhan, seluruh arsitektur kode di dalam renderer.js ini dirancang untuk membuktikan bahwa manipulasi grafik 2D tingkat lanjut dapat dicapai secara optimal melalui pemahaman logika, matematika, dan algoritma rekayasa perangkat. Demikian penjelasan dan peredaran proyek. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Salma mengenai kamera.js. Kepada Salma, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Salma Safira dengan NIM 2401020094. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil individu saya untuk tugas mata kuliah grafika komputer yang berfokus pada implementasi sistem kamera JS. Sebelum kita membedah codingannya, saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang dan landasan teori mengapa sistem kamera ini sangat krusial. Jadi, proyek kelompok ini membangun aplikasi peta spasial perkotaan berbasis vektor. Peta yang kami buat itu dimensinya sangat masif, mencapai 5.000 kali 5.000 piksel di ruang dunia atau world space. Sedangkan layar monitor pengguna atau viewport itu sangat terbatas. Jika kita merender semuanya secara statis, detail peta akan mengecil, ekstrim, dan tidak terbaca. Oleh karena itu, kita butuh kamera virtual 2 dimensi untuk melakukan operasi translasi atau panning dan skala zooming secara simultan. Untuk menyatukan operasi perkalian skala dan penjumlahan translasi ini dalam satu perhitungan matematis yang efisien, kita menggunakan sistem koordinat homogen dengan matriks transformasi affin 3x3. Baik, sekarang mari kita bedah arsitektur dari kamera.js yang telah saya rancang. Kita masuk kepada fungsi konstruktor. Di sini properti dis.x sama dengan 1000 dan dis.y sama dengan 900 adalah koordinat workspace awal yang kita posisikan tepat di tengah layar saat aplikasi pertama kali dibuat. Nilai ini dipilih karena merupakan pusat sebaran data geometri jalan pada peta kami.
Kami juga mengatur default zoom sebesar 0,4 agar peta besar langsung terlihat secara serta membatasi min zoom di 0,15 dan max zoom di 4,0 untuk mencegah terjadinya galat pembulatan nilai atau distro di floating point pada GPU. Kemudian ada fungsi apply transform. Fungsi ini adalah jantung gerakan manipulasi visual kita. Di sini saya melakukan optimasi menggunakan Windows Device Pixel Ratio atau DPR. Mengapa DPR ini penting? Karena pada layar modern dengan kerapatan pixel tinggi seperti retina display atau layar 4K, jika kita tidak mengalihkan komponen matriks dengan DPR, gambar vektor akan terlihat kabur atau pecah. Lalu ada fungsi bawaan yaitu CTX set transform digunakan untuk langsung menimpa matriks transformasi aktif. Rumus offset translasinya yaitu kanvas W per 2 dikurang dis.x kali dis.y. Berfungsi untuk menggeser origin koordinat ke tengah kanvas, sehingga koordinat target kamera selalu berada di tepat di pusat pandangan pengguna. Kemudian ada fungsi screen toward. Interaksi grafis itu harus dua arah. Ketika user melakukan klik pada koordinat layar atau screen space, program harus tahu objek apa di peta workspace yang diklik. Disinilah fungsi screen toward dalam kurung SX, SY bekerja menggunakan operasi matriks inverse. Caranya adalah dengan mencabut efek translasi layar tengah melalui XX dikurang dis.canvas W per 2 membaginya dengan tingkat dis.zoom untuk menormalisasi ukuran pixel dan menjumlahkan dengan posisi kamera dis.x untuk mendapat koordinat absolut dunia. Kemudian ada fungsi zoom. Salah satu fitur paling interaktif yang saya buat adalah zoom out. Fitur ini memecahkan masalah jumping visual artifact, yaitu peta melompat kaku saat zoom. Logikanya sebelum zoom diubah, kita kunci dulu koordinat dunia di bawah posisi kursor mouse saat itu WX dan BY. Setelah nilai di zoom diperbarui berdasarkan putaran mouse wheel, apakah membesar dikali 1,12 atau mengecil dikali 0,9. Kita hitung ulang posisi lensa kamera dis X dan dis Y. Hasilnya perubahan skala akan terasa halus dan anggun dengan kursor mouse bertindak sebagai jangkarnya. Kemudian langsung ke fungsi terakhir yaitu panning, yang di dalamnya itu ada on mouse down, on mouse move, dan on mouse up. Terakhir adalah mekanisme state machine untuk mengendalikan pergeseran peta atau panning. Ya, on mouse down, kita set this graph sama dengan true dan mengunci posisi awal mouse serta kamera. Terus pada on mouse, selisih perpindahan mouse delta dihitung bahwa delta ini kita bagi dengan this zoom, karena jika pembagian terhadap zoom dihilangkan, sensitivitas gesernya peta akan menjadi terlalu liar saat zoom out atau terlalu kaku pada saat zoom in. Ini juga menggunakan tanda negatif, yaitu ini tanda negatif karena arah pergerakan kamera di dunia nyata selalu berkebalikan dengan sapuan tangan kita di atas layar kanvas. Dan yang terakhir yaitu on mouse up akan mengubah status graph kembali menjadi false untuk menghentikan kalkulasi pergeseran. Kesimpulan dari modul kamera JS ini berhasil mengisolasi penuh konsol
visualisasi peta secara independen dengan pendekatan OOP, sehingga navigasi peta yang masif dapat berjalan dengan sangat responsif, akurat, dan halus. Demikian presentasi laporan dan bedah kode tugas individu grafika komputer dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Sarah, mengenai motor.js. Kepada Sarah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Fauzia dengan NIM 2401020109. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas individu mata kuliah grafika komputer. Dalam proyek kelompok ini, eh, saya akan menjelaskan bagian file animator.js. Sebelum saya menjelaskan tentang proyek yang dibuat, ada beberapa masalah yang harus dipecahkan. Yang pertama itu ada kecepatan animasi tidak konsisten. Di perangkap frame rate tinggi seperti ini, kendaraan bergerak jauh lebih cepat dibanding pangkat 30 fps. Ini terjadi karena saya awalnya memperbarui posisi dengan nilai tetap per frame. Kemudian untuk masalah kedua, kendaraan tidak memutar gambarnya saat berbelok. Sprite, kendaraan selalu menghadap ke satu arah meskipun jalurnya berbelok ke kiri atau ke kanan. Sehingga hasilnya terlihat sangat tidak realistis. Kemudian untuk masalah ketiga, pergerakan kendaraan di tikungan terlihat kasar dan patah-patah karena interpolasi yang digunakan masih linear dan satu titik ke titik berikutnya. Dengan adanya masalah ini, saya akan mengimplementasikannya ke dalam file animator.js sehingga pertama itu ada delta time, solusi untuk inconsistency frame rate yang disebut dengan delta time atau singkatnya DT. DT itu selisih waktu antara dua frame berturut-turut dalam satuan detik. Itu seperti ini. X tambah sama dengan kecepatan dikali DT. Dengan rumus ini, pada 60 fps dengan DT sekitar 0,0167 detik, objek bergerak 5 pixel per frame. Pada 120 fps dengan DT 0,0083 detik, objek bergerak 2,5 pixel per frame. Namun total perpindahan per detik di kedua kasus tetap sama, yaitu 300 pixel. Kecepatan ini terdefinisi dalam satuan fisik yang nyata dan konsisten di semua perangkat. Kemudian ada kurva Bezier kubik untuk membuat pergerakan yang mulus di tikungan. Saya menggunakan kurva Bezier kubik. Kurva ini didefinisikan oleh 4 titik kontrol, panel sebagai titik awal, kemudian ada P1 dan P2 sebagai titik kontrol yang membentuk lengkungan, dan kemudian P3 sebagai titik akhir. Nilai parameter T bergerak dari 0 hingga 1 untuk merepresentasikan posisi di sepanjang kurva. Yang perlu diperhatikan itu, kurva Bezier tidak bergerak secara linear terhadap T. Kenaikan T yang sama belum tentu menghasilkan jarak tempuh yang sama, sehingga normalisasi T terhadap panjang segmen aktual sangat penting.
Eh, Cara kerja dari Dijkstra itu try not, X, Y label. Setiap pasangan not berurutan membentuk satu segmen. Di setiap segmen kendaraan bergerak dari titik A ke titik B dengan mengikuti kurva Bezier kuadratik, bukan garis lurus. Posisi di kurva dihitung pakai parameter T 0 sampai 1. T-nya itu 0, masih di titik A. Kemudian jika T-nya 1, sudah di titik B. Tiap frame T ditambah berdasarkan kecepatan dan panjang segmen, supaya kendaraan jalan dengan kecepatan konstan meski panjang tiap segmen berbeda-beda. Selain itu, file ini juga menyimpan data real-time seperti jarak yang sudah ditentukan, kecepatan, eta, dan lain-lain untuk info panel kanan. File kendaraan, load gambar car.png dari folder sets pas file ini pertama di load, kemudian kalau berhasil, gambar mobil asli yang ditampilkan. Kalau gagal, misalnya file tidak ada, pakai gambar geometris sebagai folder. Kemudian untuk Bezier point, ngitung posisi dan sudut kendaraan di kurva Bezier kubik. Pada parameter T, nolnya itu di P0 dan 1 di P3. Dua variabel state inti yang mengontrol posisi kendaraan itu ada segmen index, menentukan pasangan not mana yang sedang aktif, dan T, nilai float antara 0 dan 1 yang menentukan posisi tepat dalam segmen tersebut. Kemudian juga ada dua flag ref cycle, running dan done. Pemisahan ini penting karena running, false bisa berarti animasi belum mulai atau sedang di pause, sedangkan done, true, secara eksplisit menandakan kendaraan telah sampai ke tujuan akhir. Komputasi panjang segmen salah satu keputusan desain yang penting adalah menghitung panjang tiap segmen kurva satu kali di Discord, bukan berulang kali di setiap frame. Caranya dengan sampel 20 titik merata di sepanjang kurva, kemudian menjumlahkan jarak Euclidean antar titik-titik tersebut yang disebut dengan pendekatan arc-length approximation. Efek visual trial, efek bisa diimplementasikan menggunakan buffer posisi berkapasitas tetap 32 titik. Setiap frame posisi kendaraan ditampilkan ke arah array. Jika jumlahnya melebihi 32, entry paling lama dihapus dari depan. Ini membentuk antrian pivot berukuran tetap. Saat rendering, setiap segmen jejak digambar dengan opacity dan ketebalan yang proporsional terhadap posisinya. Warna yang dipilih adalah amber orange, RGB 245 158 11. Yang memberikan kontras baik terhadap latar peta tanpa mengambilkan detail di bawahnya. Rendering sprite kendaraan urutan transformasi sangat krusial di sini.
Saya selalu melakukan ctx.translate terlebih dahulu ke posisi kendaraan, baru kemudian ctx.rotate sesuai sudut orientasi. Urutan yang terbalik dan akan membuat rotasi terjadi di sekitar titik asal kanvas, bukan di sekitar pusat kendaraan. Implementasi ini sepenuhnya menggunakan JavaScript native tanpa library pihak ketiga, sehingga ringan dan dapat dipahami secara matematis dan dari dasarnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys. Tadi kan dia udah teman. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai apa judul kita, weh? Ini kalau laporan kita. Peran individu mana ada judul? Iya, sama dengan ada ya. Coba dapat. Tapi nggak pakai algoritmanya gitu, cuma judulnya aja, muter kotak-kotakan. Judul? Mana judul? Ya. Aduh, project nanti cut ya, Kak. Nanti di-cut ya. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi proyek kami yang dimana judulnya itu optimalisasi navigasi kawasan wisata menggunakan algoritma Dijkstra, ASTAR, bidirectional Dijkstra pada peta berbasis vektor. Eh, Cukup sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.